ada yang habis mandi nih, seger dong. Capek, Bi. Loh, kok capek? Kenapa, Nak? Habis nimba itu air di sumur. Loh, kok nimba? Muka airnya kan mati, Bi. Oh, jangan ngeluh gitu dong. Harusnya tetap bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ada air, jadi bisa mandi kan? Iya, Bi. Nah, gitu dong. Nan, Bibi punya kisah nih dari salah satu sahabat namanya Utsman bin Affan. Kenal nggak sama Utsman bin Affan? Sahabat Rasul yang dermawan itu kan, Bi? Iya, tepat sekali. Tahu nggak, Nang? Utsman bin Affan walaupun sudah wafat, tapi beliau itu punya rekening yang masih aktif sampai sekarang, nggak ada habisnya dan masih terus mengalir loh. Hah? Kok bisa? Gimana ceritanya, Bi? Iya, jadi beliau itu punya peninggalan berupa sumur, namanya Sumur Raumah di Madinah. Hah? Sumur? Iya, jadi begini kisahnya. Saat itu, Utsman prihatin melihat kondisi umat muslim yang sedang menghadapi kekeringan dan kesulitan memperoleh air. Mereka rela mengantri untuk mendapatkan air dari sumur yang satu-satunya tidak mengalami kekeringan. Sumur itu milik seorang Yahudi, dan tarif untuk mendapatkan airnya sangat mahal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam prihatin hingga beliau bersabda, "Wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Utsman pun ingin membeli sumur itu, namun orang Yahudi itu tidak mau menjualnya. Utsman tidak mau menyerah. Ia menawar harga sumur itu dengan harga yang sangat tinggi hingga orang Yahudi itu mau menjual sumurnya. Tapi kepemilikannya dibagi. Sehari milik Utsman, sehari berikutnya milik orang Yahudi itu. Utsman pun sepakat. Ia mengabarkan kepada kaum muslimin untuk mengambil air untuk persediaan 2 hari pada hari ketika sumur itu milik Utsman. Hal tersebut kemudian membuat orang Yahudi itu merugi, karena pada hari ketika sumur itu miliknya, sumurnya menjadi sepi. Akhirnya ia pun menjual seluruh sumurnya dan kepemilikannya menjadi milik Utsman sepenuhnya. Sumur itu kemudian terus berkembang dan melebar menjadi kebun yang luas dan dikelola dengan baik semasa pemerintahan Daulah Utsmaniyah hingga ketika kerajaan Saudi berdiri. Kebun itu ditumbuhi ratusan pohon kurma. Kerajaan Saudi melalui Kementerian Pertanian mengelola wakaf kebun dan hasilnya diberikan kepada fakir miskin dan anak yatim. Sementara sebagiannya disimpan dan ditabung di dalam rekening atas nama Utsman bin Affan. Nah, dari situ kemudian dibelilah sebuah lahan di dekat Masjid Nabawi, lalu dibangun hotel mewah dan masjid atas nama beliau. Keren kan? Rekening yang abadi sejak 1400 tahun yang lalu. Nah, keren kan, Nan? Rekening abadi sejak 1400 tahun yang lalu dan masih ada sampai sekarang. Dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa pada dasarnya harta itu tidak kita bawa sampai mati. Iya, jika ditinggalkan dan diinfakkan di jalan Allah, maka harta itu akan menjadi amal jariah yang terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Wah, Masya Allah, keren banget, Bi. Bibi, ngomong-ngomong, sumur tersebut buat berapa banyak air, Bi? Kurang tahu ya, Nan ya. Bisa sih kita hitung. Misal nih bentuk sumurnya itu seperti tabung, tinggal kita cari aja menggunakan rumus volume tabung asal kita tahu ukurannya. Hah? Ngitung? Lah, lagian nanya berapa banyak air yang bisa ditampung ya, mesti ngitung lah. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan selalu bahagia. Bertemu lagi dengan Ustazah Hanifah. Mau ngapain hari ini? Hari
hari ini kita akan bersenang-senang bersama matematika. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih. Amin. Anak-anak, tentu kalian masih ingat kan dengan pelajaran tentang bangun ruang sisi datar. Nah, coba sebutkan apa saja sih yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi datar? Iya, coba sebutkan. Iya, tepat sekali. Ada balok, ada kubus, kemudian ada limas, dan ada prisma. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang bangun ruang sisi lengkung. Apakah kalian bisa menyebutkan apa saja yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung? Coba sebutkan. Oh iya, luar biasa. Ternyata kalian sudah tahu ya. Yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung adalah tabung, kemudian kerucut, dan bola. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tadi. Kalian semua sudah menyimak kisah dari salah seorang sahabat bernama Utsman bin Affan yang telah mewakafkan sebuah sumur bernama Sumur Raumah di Madinah. Zaidan tadi juga sempat bertanya tuh, seberapa banyak air ya yang bisa ditampung oleh sumur itu apabila penuh? Nah, sebelum menjawabnya, Ustazah ingin bertanya kepada kalian, kira-kira bentuk dari sumur itu seperti apa? Iya, coba lebih keras. Tepat sekali, bentuk sumur itu seperti sebuah tabung. Jadi, untuk menentukan seberapa banyak air yang dapat ditampung oleh sumur itu, kita bisa menggunakan rumus dari volume tabung. Yuk, kita kenalan lebih jauh tentang si tabung. Simak dengan baik ya. Di sekitar kita banyak sekali loh benda-benda yang memiliki bentuk dasar seperti tabung. Antara lain, misalnya botol air minum, kemasan minyak, toples makanan, dan kaleng susu. Nah, sekarang coba sebutkan benda-benda di sekitar kalian yang memiliki bentuk dasar seperti tabung di kolom komentar. Jangan lupa ya, di kolom komentar. Apa saja sih bagian-bagian dari tabung? Bagian-bagian dari tabung seperti ini bisa kita lihat. Tabung terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi alas dan juga atap dari tabung berupa lingkaran. Bisa kalian lihat. Kemudian ada juga bagian berupa selimut tabung, di mana selimut tabung ini apabila kita bentangkan maka dia bentuknya seperti persegi panjang. Selanjutnya, bagaimana sih cara menentukan luas dari permukaan tabung? Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa tabung terdiri dari 3 sisi. 2 sisi berupa lingkaran seperti ini yang merupakan alas dan atap dari tabung, di mana luasnya dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus luas dari lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Karena ada 2 lingkaran, berarti rumusnya menjadi 2 pi r kuadrat. Kemudian, satu sisi yang merupakan selimut dari tabung apabila kita bentangkan maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Merupakan bentuk dari persegi panjang, di mana untuk menentukan luasnya dapat kita gunakan rumus panjang dikali lebar. Panjang dari selimut tabung dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus dari keliling lingkaran, yaitu 2 pi r. Kemudian dikalikan dengan lebar dari persegi panjang ini, di mana lebarnya adalah tinggi dari sehingga luas dari selimut tabung dapat kita tentukan dengan rumus panjang dikali lebar atau 2 pi r dikalikan t. Jadi, luas dari permukaan tabung dapat kita tentukan dengan cara menjumlahkan luas dari ketiga sisinya menjadi pi r kuadrat plus pi r kuadrat plus 2 pi r dikali t. Atau secara singkat dapat kita tuliskan 2 pi r kuadrat plus 2 pi r t.
Selanjutnya kita akan belajar tentang volume dari tabung. Volume dari tabung adalah luas alas dikalikan dengan tinggi tabung. Alas dari tabung berbentuk lingkaran, sehingga luas dari alasnya yang merupakan lingkaran dapat ditentukan dengan rumus πr kuadrat. Jadi, rumus dari volume tabung adalah πr kuadrat dikalikan tinggi atau πr kuadrat T. Kemudian, ingat ya, nilai Pi yang dapat kita gunakan adalah 3,14 atau 22/7. Nah anak-anak, sekarang saatnya kita bersenang-senang dengan cara berlatih soal. Nah, Ustazah punya suatu permasalahan yang harus kalian cari solusinya. Misal, terdapat sebuah sumur yang memiliki diameter sebesar 2 meter dan kedalamannya adalah sebesar 70 meter. Tentukan berapa banyak air yang dapat ditampung oleh sumur tersebut apabila penuh. Silahkan dicoba. Dari latihan tersebut, kita diminta untuk menentukan seberapa banyak air yang dapat ditampung oleh sumur. Artinya, kita bisa menentukannya dengan menggunakan rumus dari volume tabung, yaitu πr kuadrat dikali T. Nilai Pi-nya adalah 22/7 dan jari-jarinya adalah diameter dibagi 2, yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi nilai R-nya adalah 1 meter. Kemudian tingginya sama dengan kedalaman dari sumur, yaitu 70 meter. Sehingga volume sumur tersebut dapat kita cari menggunakan rumus πr kuadrat T. 2/7 dikali 1 dikali 1 dikali 70 sama dengan 220 meter kubik. Jadi, jika penuh, sumur tersebut mampu menampung sebanyak 220 meter kubik air atau setara dengan 220.000 liter air. Anak-anak soli dan solihah, cukup sekian pembelajaran matematikanya hari ini. Tetap semangat dan pantang menyerah supaya ilmunya bermanfaat dan berkah. Ustazah akhiri, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.